Welcome to my YouTube channel, guys. Kenalin, nama aku Jessica Alda. Aku suka banget bahas tentang self-development. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol tentang self-love. Dan self-love itu sebenarnya artinya luas banget, guys. Self-love itu merupakan sikap mencintai diri sendiri. Menurut aku, self-love itu penting banget dimiliki untuk kita. Karena dengan kita menerapkan mencintai diri kita sendiri, itu bakal bikin kita merasa berharga. Sehingga kita tuh bakalan lebih secure secara mentally juga. Dulu itu guys, aku tuh nggak tahu sama makna dari self love, tapi aku tuh ngerti arti self love secara bilingual, secara bahasa tuh aku ngerti. Ya udah kan ditranslate artinya adalah mencintai diri sendiri. Jadi aku mikir, oh ya aku mencintai diri sendiri dong, aku pasti udah mencintai diri aku sendiri dong gitu kan, karena ya ini diriku, nggak mungkin tuh kan kalau aku nggak cinta gitu kan. Nah tapi ternyata perilakuku, perbuatanku tidak menunjukkan demikian. Ternyata self love itu punya makna yang kita tuh harus paham, guys. Mungkin kita ngerti secara bahasa, tapi maknanya mungkin kita belum paham. Jadi setelah aku baca buku How to Respect Myself kayak dari Yoon Hong Gyun gitu kan, aku mulai paham arti dari self love. Nah kalau katanya Yoon Hong Gyun, ada 7 cara, 7 apa 8 gitu deh cara untuk menerapkan self love. Oke, yuk kita bahas satu-satu, kita bedah satu-satu. 1. Menerima diri sendiri. Kita harus belajar menerima diri sendiri. Karena nggak mungkin ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Dan kita harus menerima kelebihan dan kekurangan. Kita harus berdamai dengan setiap kekurangan kita. Kamu jangan ngerasa, wah gue nggak hebat nih dalam satu hal. Wah gue nggak pinter nih kayak teman gue. Wah gue nggak, karir gue nggak sehebat nih kayak dia gitu kan. It's okay, nggak apa-apa gitu, terima aja, karena memang kita sama orang lain beda flow-nya gitu. Nah yang penting kalian tuh bandingkan diri kalian sekarang sama yang kemarin. So guys, jangan insecure. Kalian tuh bisa, cukup kalian terima keadaan pahitnya, cukup kalian terima segala energi negatifnya. Kalau kalian merasa sedih, merasa ingin menangis, it's okay, luapkan, rasakan. Ingin marah, ingin teriak, it's okay. Paling nggak itu bikin kalian better, bikin kalian secure. Yang kedua, maafkan diri sendiri. Kamu harus tahu guys, kalau kamu yang sekarang bukan kamu yang kemarin. Kamu yang akan datang bukan kamu yang sekarang juga. Guru terbaik adalah masa lalu. Seburuk apapun masa lalu kalian, maafkan. Maafkan diri kalian. Bilang sama diri kalian, gak apa-apa, kemarin aku melakukan kesalahan, aku yang sekarang jauh lebih baik, dan aku yang sekarang gak mungkin bisa kayak sekarang kalau gak ada masa lalu. Hidup itu tentang proses guys. Kalau kalian gak melalui proses itu, mungkin kalian gak akan sadar, mungkin kalian gak akan di titik sekarang. Dan masa lalu itu tidak membuat kalian menjadi sesuatu yang hina di masa sekarang. Justru karena adanya masa lalu, kalian bisa menjadi sosok yang hebat dan baik seperti sekarang. Jadi kalian jangan insecure ya. Kalian maafkan diri kalian, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, jangan merasa gak berharga, oke? Kalian tuh berharga kok. Yang ketiga, berhenti mengkritik diri sendiri. Jangan terlalu keras ya sama diri kamu sendiri. Oke, kamu membuat kesalahan. Intinya, it's okay, whatever you do today, even though itu suatu hal yang gak baik, even though itu sesuatu yang kurang, gak apa-apa, it's okay. Kamu hebat hari ini, udah bisa melakukan itu. Kamu hebat, udah berani mengambil keputusan itu. Dan kamu hebat berada di titik seperti ini. It's okay guys, to feeling not okay. It's okay for feeling sadness or madness. It's okay for making mistake. Self-affirmation. Berikan apresiasi pada dirimu sendiri ketika kamu memenangkan suatu hal, ketika kamu mencapai kebaikan, ketika kamu mencapai goals kamu. Karena dengan memberi apresiasi, kamu tuh bakal lebih confident dan kamu bakal lebih terlihat atraktif di mata orang lain. 5. Self-care. Do your hobbies guys. Lakukan hal-hal yang kamu senengin, hobi. Makan makanan yang kamu suka, skincare, self-care, body care, olahraga, makan healthy food. Cintai diri kamu dengan hal-hal yang kamu sukai. Karena dengan kamu mengizinkan diri kamu untuk melakukan hal yang kamu sukai, itu bakal membuat kamu memanjatkan aura positif kamu dan bakal membuat kamu lebih atraktif di mata orang lain. 6. Set boundaries. Jadi menurut aku boundaries ini tuh sangat perlu ya guys untuk kita. Batasan yang sehat itu tuh sangat perlu untuk diri kita. Karena ketika kita merasa gak nyaman, itu tuh bakal bikin kita cemas, gelisah, marah, mendem. Kita harus tahu guys, kita harus mengenali di titik mana sih kita tuh bisa toleran sama orang, di titik mana sih kita tuh nggak toleran, dan kita harus belajar mengatakan tidak. Jangan jadi people pleaser, karena dengan jadi people pleaser itu bakal bikin kamu terus memendam apa yang sebenarnya kamu tuh nggak suka kayak gitu, dan itu sangat nggak baik guys untuk mental kamu.
7. Berbagilah. Berbagilah kepada orang yang kamu percaya, entah itu keluarga, sahabat gitu. Karena dengan begitu, paling nggak kamu tuh nggak mendem, paling nggak beban kamu tuh bisa berkurang gitu. Kalau kamu emang nggak bisa untuk bercerita, mungkin kamu bisa journaling, atau enggak kamu bisa nulis lah ya, dalam bentuk puisi kayak, atau kamu bikin lagu kayak, apapun itu dalam bentuk karya, is okay guys. Dengan begitu, kamu bakal feel better gitu. Oke guys, mungkin videonya segitu aja. Mungkin kalian bisa coba untuk terapkan. Thank you, bye-bye.